Sobat penyintas, musibah kecelakaan pada moda transportasi umum mungkin sudah sering kali terjadi. Hingga merenggut nyawa, juga menyisakan luka dan trauma mendalam bagi yang mengalaminya. Hal itu bisa saja disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengecekan pada kendaraan yang akan digunakan. Seperti ban mobil yang sudah tidak layak jalan, juga abai pada onderdil yang sudah waktunya harus diganti. Tergesa-gesa dan ugal-ugalan dalam mengemudi juga menjadi penyebab terjadinya musibah kecelakaan. Faktor kebugaran tubuh menjadi modal utama bagi seorang sopir. Banyak peristiwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh sopir yang lelah dan mengantuk. Musibah kecelakaan terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Banjar, Jawa Barat. Sebuah mobil travel yang membawa rombongan pemudik terlibat tabrakan dengan kendaraan lain disebabkan oleh sopir yang mengantuk. Mobil yang dikendarainya itu masuk ke jalan yang berlawanan arah. Akibatnya, tabrakan pun tidak terhindarkan. Tapi saya lihat mobil ini agak jalannya agak oleng. Kayaknya ngantuk. Tidak ada bus itu malah ke kanan. Akhirnya kena bagian bagasinya. Dan busnya bantingnya ke kiri terus kena pohon. Mobil travel baru berhenti ketika menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Sang sopir terjepit di mobil yang ringsek. Sementara 9 orang penumpangnya mengalami luka-luka dan patah kaki hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Raya Tamlan, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Sebuah mobil elf yang melaju dengan ugal-ugalan masuk ke jalan yang berlawanan arah dan menabrak sejumlah pengendara. Musibah itu menyebabkan 7 orang meninggal dunia di tempat dan 10 orang lainnya mengalami luka-luka. Mobil itu sempat menabrak beberapa pengendara lain dan mobil itu tiba-tiba mengarah ke saya. Saya tidak sempat menghindar, lalu saya tertabrak dan saya terpental. Di Kota Bogor, Jawa Barat, sebuah mobil angkot yang sedang berhenti di lampu merah tiba-tiba saja terbakar. Peristiwa itu terjadi di Jalan KS Tubun. Sebelum terbakar, angkot sempat mengeluarkan ledakan. Lalu percikan api menyambar bagian bensin. Beruntung, semua penumpangnya selamat dari musibah itu. Tak ada yang menginginkan sebuah musibah terjadi. Hal itu mungkin saja bisa dihindari dengan lebih meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan dan ingin segera cepat sampai di tujuan bukanlah solusi. Dampaknya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini full ya Pak ya? Full tadi penumpang. Seperti yang terjadi di ruas jalan tol Tangerang Merak. Sebuah angkot yang berisi penumpang penuh terbalik di bahu jalan. Semua itu disebabkan oleh sopir yang tergesa-gesa karena mengejar setoran. Tak memikirkan para penumpang yang dibawa dalam mobil angkotnya. Angkot yang berisi penumpang para karyawan pabrik itu melaju di ruas tol Tangerang Merak dengan kecepatan tinggi. Ketika hendak menyalip sebuah mobil dari bahu jalan, angkot kehilangan keseimbangan. Akibatnya mobil tersebut terbalik. Tiga 13 orang penumpangnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit di daerah Kota Serang oleh para warga pengguna jalan yang menolongnya. Seperti biasa, pagi itu Tini bersama seorang teman menunggu angkot untuk berangkat menuju tempat kerjanya di daerah Lebak Gempol, Kota Serang. Tak lama angkot yang ditunggu pun datang. Di dalam angkot, tempat duduk telah terisi penuh oleh penumpang. Tini dan temannya pun duduk berhimpitan dengan para penumpang yang lain. Itu masih ada tuh satu. Udah kamu depan aja kalau gitu. Pada saat waktu itu saya ingin berangkat kerja bersama teman saya. Saya dari mes pukul 6:30 pagi. Untuk menghindari kemacetan di pagi hari,
Seperti biasa, angkot dari Cikande memang melewati ruas jalan tol Tangerang Merak untuk lekas sampai di kota Serang. Pada saat perjalanan, saya memang sudah merasa kalau ada yang aneh dari supir ini. Bawanya ugal-ugalan. Ketika memasuki jalan tol, sopir nampak tergesa-gesa dan ugal-ugalan saat mengendarai mobilnya. Para penumpang pun mulai cemas dan gelisah, begitu juga dengan Tini. Penumpang lain dan Tini menegur sopir angkot untuk berhati-hati. Tapi si sopir seolah acuh, dia tetap memacu kendaraannya. Saya pun sudah mengingatkan kepada supir buat jangan ugal-ugalan, tapi supir itu tidak mendengarkan. Bang, hati-hati bang. Kalau lewat tol jangan nyelip-nyelip gini. Ya, tenang, Mbak. Bang, pelan-pelan dong. Kasihan nih banyak anak kecil. Kan angkot kan ngejar setoran, Mbak. Tenang aja. Bang, pelan-pelan dong bang, ya Allah. Iya, Mbak, tenang, Mbak. Ketika sopir mencoba untuk menyalip mobil lain dari bahu jalan, tiba-tiba saja angkot kehilangan keseimbangan dan akhirnya terbalik di pinggir jalan. Pada saat pertengahan jalan, supir menyalip truk di bahu jalan. Lalu angkotnya terbalik. Seluruh penumpang terluka. Dan setelah itu ada petugas dari tol menyelamatkan kami semua. Para pengguna jalan lainnya segera menolong dan membawa korban ke rumah sakit terdekat di kota Serang. Dan saat itu kita sudah di rumah sakit. Saya belum sadar kalau saya sakit patah tulang di bagian tangan. Musibah itu membuat tangan kanan Tini patah dan ia pun harus beristirahat dari pekerjaannya di sebuah pabrik makanan. Kini, Tini hanya bisa menjalani hari-harinya di rumah membantu pekerjaan orang tuanya. Sampai dokter menyarankan untuk saya fokus mengobati tangan saya yang patah ini. Akhirnya saya mengambil cuti kerja dan alhamdulillah selama 3 bulan pengobatan tangan saya sudah membaik, saya sudah bisa beraktivitas kembali. Setelah 3 bulan berlalu, Tini pun sembuh. Ia bisa kembali bekerja seperti semula. Alhamdulillah kami juga bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Peristiwa musibah kecelakaan yang dialaminya benar-benar telah membuatnya trauma. Kini Tini lebih memilih transportasi online untuk berangkat ke tempat kerjanya. Bila menumpang sebuah angkutan umum dan merasa sopir mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan, jangan takut untuk menegur sopir angkutan itu. Aduh bang, pelan-pelan dong, jangan ngebut-ngebut. Kok kenapa-napa lagi? Ya mbak, ya. Bila sopir tidak mau mendengarkan, lebih baik turun demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila melihat sopir lelah atau mengantuk, ada baiknya menyarankan si sopir untuk istirahat atau mencari minuman yang dapat menyegarkan tubuh. Jembatan adalah akses utama jalan penghubung satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Bangunan ini juga sangat mendukung jalannya roda transportasi yang dibutuhkan oleh orang banyak agar dapat mempersingkat waktu sampai di tempat tujuan. Konstruksi pembangunan sebuah jembatan bukanlah main-main.
Sebab bila hal itu dilakukan dengan sembrono, maka dapat dipastikan bangunannya tidak akan bertahan lama. Jika jembatan roboh, sudah pasti akan memakan korban jiwa bila ada manusia sedang melewatinya. Musibah jembatan roboh mungkin sudah tidak asing lagi terdengar. Di beberapa wilayah, peristiwa itu sering terjadi, baik di desa atau kawasan perkotaan. Di Sukabumi, Jawa Barat, 3 orang warga desa Cidadap jatuh dari jembatan Bak-Bagan yang di bawahnya mengalir Sungai Cimandiri. Korban adalah pasangan suami istri dan anak balitanya yang baru berusia 2 tahun. Musibah itu terjadi ketika sang suami hendak menghindari pengendara lain. Karena hilang keseimbangan, motor terperosok jauh ke Sungai Cimandiri. Warga yang melintas pun segera menolong. Beruntung, nyawa ketiganya selamat, hanya mengalami luka ringan saja. Satu keluarga terjatuh dari atas jembatan gantung di Kampung Muhara, Desa Ciladen, Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi ketika sepeda motor yang ditumpangi suami istri dan anak itu hendak melintasi jembatan gantung. Naas, ban sepeda motornya tergelincir. Istri dan anaknya jatuh ke sungai. Sementara sang suami tergantung sambil memegang papan jembatan. Tak ada korban jiwa dalam musibah itu. Istri dan anaknya yang terjatuh ke sungai hanya mengalami luka ringan saja. Mereka lolos dari maut. Di Cilacap, Jawa Tengah, rombongan warga dan petugas dari kepolisian yang sedang mengevakuasi jenazah terperosok ke sungai akibat jembatan yang dilaluinya ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu. Mereka hanya kaget dan syok karena tiba-tiba saja jembatan bambu itu ambruk. Jembatan penghubung desa Ciampelas dan Jati Jajar tiba-tiba saja putus ketika dilalui oleh seorang ibu yang tengah membonceng anaknya. Padahal baru sebulan jembatan yang menghubungkan 2 desa tersebut dibangun. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat itu tidak sampai merenggut korban jiwa. Beruntung, warga yang melintas segera menolong keduanya. Seperti yang terjadi di Desa Selaawi Girang, Kecamatan Bojong Kokosan, Sukabumi, sebuah jembatan bambu yang menghubungkan 2 desa ambruk saat dilalui oleh 6 orang warga desa setempat. Jadi waktu itu jam 10 kejadiannya. Terus saya naik ke jembatan. Terus pulang sekolah, jembatannya rubuh. Keenam warga tersebut adalah para ibu-ibu yang baru saja pulang mengantar sekolah anaknya. Saat melintasi jembatan bambu, 3 orang yang lebih dulu menyeberang berhasil selamat. Sementara 3 orang lainnya yang berada di belakang terperosok jatuh ke lubang parit. Kedalamannya 4 meter. Semua itu disebabkan oleh konstruksi jembatan bambu yang sudah tua dan lapuk. Siang itu, tanggal 25 Juli 2022, Bu Mariam dan teman-temannya mengantar anak mereka untuk menuju ke sekolah. Seperti biasa, mereka selalu meniti melewati jembatan bambu ini untuk sampai ke sekolah yang berada di desa sebelah. Setelah tugas mengantar selesai, mereka pun pulang ke rumah. Aduh ibu, itu apa namanya jembatan itu nggak bisa berjalan lagi, dia rapuh. Mereka harus melintasi lagi satu-satunya akses jalan menuju rumah mereka, yaitu melewati jembatan bambu penghubung 2 desa tersebut. Ini ada nggak sih jalan selain di sini ya? Aduh Bu, jalannya udah nggak ada lagi. Ini tuh jalan satu-satunya ke kampung kita Bu. Satu-satu aja deh. Satu-satu aja Bu. Iya. Iya, ibu dulu deh. Karena jembatan bambu yang hanya 50 cm itu terpaksa membuat mereka harus jalan beriringan. Satu persatu para ibu itu mulai melintasi jembatan. Awalnya semua berjalan dengan aman-aman saja. 3 orang ibu berhasil menyeberang
dan Bu Mariam bersama 2 orang lainnya tengah menyeberang jembatan bambu tersebut. Ya pas naik ke jembatan sama teman-teman langsung tiba ke situ ke jurang, jembatannya patah. Dan ketika Bu Mariam bersama 2 orang di belakangnya berada persis di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba saja jembatan bambu itu ambruk. Ketiganya jatuh terperosok ke dalam parit bersama dengan runtuhan bambu dan kayu yang menimpa tubuh mereka. Saya masuk ke jurang itu, saya kena cadar. Para korban mengalami luka-luka, mulai dari memar, lecet-lecet, dan terkilir akibat benturan dengan batu-batuan di dasar parit. Sementara 1 orang lainnya mengalami luka serius di kakinya, tulangnya patah. Teriakan para ibu yang selamat mengundang warga desa berdatangan. Warga segera menolong Bu Mariam dan 2 temannya. Mereka segera membawa para korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Beruntung musibah itu tidak sampai merenggut nyawa mereka, walaupun mengalami kaki terkilir dan luka memar. Kenapa dia sini? Dipegang sama Ardi. Langsung ada banyak orang, banyak suara-suara apa gitu ya, banyak ke situ, udah gitu. Ditolong sama orang-orang. Udah gitu kan anak-anak nangis terus. Pas lihat ini benjol. Bu Tika, kenapa lagi sih ini Bu? Si Bapak lagi kok bisa lewat jembatan itu sih Bu? Iya Bu, itu kan jembatan satu-satu yang bisa dilalui Bu. Sembuh ya Bu Tika ya. Iya Bu, sehat Bu, makasih ya Bu. Dan saat ini jembatan ini sedang dalam perbaikan. Sebetulnya jembatan ini juga sudah cukup rapuh ya. Oleh karena itu, karena belum ada terrealisasi sampai ada korban ini ya, otomatis saat-saat sekarang inilah yang mesti harus kita perbaiki untuk keselamatan warga kita semua. Artinya dari kedua belah pihak desa. Walaupun mengalami kaki terkilir dan luka memar, Bu Mariam tetap bersyukur karena telah diberikan keselamatan hingga dapat berkumpul kembali dengan suami dan anak-anaknya. Musibah itu benar-benar telah membuat Bu Mariam trauma. Masih terbayang dalam ingatannya ketika dirinya terjatuh ke dalam parit. Hingga kini dia tak berani lagi melewati jembatan yang ada di kampungnya. Sehari-hari Bu Mariam adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Di sela-sela kesibukannya mengurus suami dan anak, Bu Mariam juga membuka usaha warung kecil-kecilan di rumahnya. Menjual berbagai makanan dan jajanan, usahanya itu lumayan ramai pembeli dan sangat membantu perekonomian keluarganya. Ibunya pun tak segan membantu Bu Mariam menjalankan usahanya itu.